So guys, sekarang season anime summer udah pada tutup nih ya, dan kita ngebuka season baru yaitu untuk fall atau musim gugur. Ya, jadi acara-acara season lalu itu udah pada banyak yang sudah selesai rilis broadcastingnya, dan bahkan sekarang yang season baru beberapa nih udah ada yang mulai tayang. Nah di situ makanya gue pengen ngebahas salah satu acara yang menurut gue dari season lalu itu di handle-nya cukup kacau nih dan ngebikin gue agak sedih, yaitu untuk Zom 100 Bucket List of the Dead. Nah, kenapa menurut gue Zom 100 ini di handle-nya cukup jelek nih season lalu? Jadi kalau bagi yang nggak ingat, ini salah satu acara baru yang keluar dirilis anime baru. Dan ketika pertama keluar, ini asli popularitasnya tuh cukup tinggi gitu ya. Ini kalau gue pull up dari Anime Corner di Twitter, lu bisa lihat di bulan-bulan September pertengahan ini Zom 100 itu sering masuk ke top 10 anime of the week, yang dimana dia bersaing dengan kayak Jujutsu Kaisen, Bleach Thousand Year War. Tentu popularitasnya di bawahnya, tapi nggak jauh di bawahnya. Jadi lo bisa lihat ini popularitas anime itu aslinya cukup tinggi di situ. Nah, tapi ke belakangan Zom 100 nih agak mulai menurun, dan benernya ini gue bisa bilang sedihnya karena bukan dari kualitasnya. Karena menurut gue dari sisi cerita ini cukup bagus, dan sama animasinya, sound design dan segala macam itu aslinya kualitasnya cukup bagus dan salah satu yang cukup top lah buat di season summer lalu. Yang bikin dia cukup kacau ini menurut gue aslinya dari sisi produksi. Mana ini adalah salah satu announcement yang baru keluar minggu lalu yang bikin gue kenapa makanya sedih, yaitu pengumuman bahwa Zom 100 itu bakal masuk ke Indefinite Hiatus. Maksudnya ini apa? Indefinite Hiatus ini berarti 3 episode yang tersisa Zom 100 di summer ini nggak bakal tayang untuk kedepannya. Paling nggak sampai nanti dari studio sama sisi lainnya broadcastingnya itu mutusin kapan untuk ngerilis 3 episode sisanya. Nah, ini merupakan salah satu yang menurut gue efeknya tuh bisa sangat parah nih untuk terutama popularitas Zom 100. Ya, yang makanya kenapa bikin gue sedih, karena menurut gue jujur ini anime yang bagus. Jadi lihat dia dapat di handle-nya seperti ini bikin gue sedih banget nih guys. Ya, karena nanti seperti kita bahas ini implikasinya tuh cukup serius nih. Kalau lu tapi aslinya ngikutin Zom 100 sepanjang season ini, announcement ini asli itu bukan sesuatu yang ngagetin sih ya, karena udah banyak orang yang tadinya tuh firasat ini bakal terjadi. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, coba kita ngeliat lari dulu sedikit nih ke Netflix ya. Jadi, ini page Netflix untuk Zom 100. Dan ini lu bisa melihat cukup menarik kalau lihat ini sekarang episode count-nya dia itu baru sampai ke episode 9. Nah, kenapa ini menurut gue menarik? Karena Zom 100 itu tayang pada saat awal summer anime. Dimana kalau katakan gue bandingin nih sama Mushoku Tensei ya, gue lihat ini juga yang anime tayang di season lalu. Lo bisa lihat kalau Mushoku Tensei sekarang itu sudah yang season 2 dia itu sampai ke episode 13 kalau lo lihat ya. Jadi walaupun startnya di saat yang sama, lo bisa lihat bahwa Mushoku Tensei itu sudah selesai airing semua episode-nya yang kur ini untuk yang summer anime. Sementara Zom 100 baru 9 episode. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena isu produksi ini udah muncul dari sekitar pertengahan season, ya. Nah, ini ada salah satu user di Twitter yang dia secara baik udah kayak nge-pulling semua announcement Zom 100. Nah, lu bisa lihat mulai dari sekitar episode 6 di bulan Agustus, Zom 100 itu udah sering banget kena banyak delay. Jadi, delaynya tuh macam-macam. Kadang ke-delaynya cuma 1-2 hari rilis episode. Tapi seringkali ada yang delay itu yang bisa makan sampai kayak seminggu gitu loh. Jadi bener-bener ada minggu dimana nggak ada episode yang tayang, baru minggu depannya ada episode baru lagi, terus kadang nanti ke delay lagi. Nah, ini yang bikin jadi masalah kenapa Zom 100 ini ketinggalan sekarang episodenya. Dan dia ini menjadi cukup banyak isu karena sekarang tadi gue bilang, kita nih sekarang masuk ke fall anime. Dan kalau fall anime sekarang, jadi walaupun katakan Zom 100 sekarang nggak ada isu di produksinya lagi, katakan dia bisa produksi on schedule, tetap dia kesusahan nayangin 3 episode yang tersisa.
Nah, karena sekarang udah ada anime-anime baru nih, dan dia kalau mau nge-broadcast ke TV, slot broadcast dia yang tadinya awalnya ada, sekarang itu udah dipakai buat baru, dan sekarang terpaksa di hiatus karena dia harus cari broadcasting slot yang yang baru lagi buat nayangin 3 episode katanya. Nah, mungkin tapi gue mau langsung lari ke Ojan dulu nih Jan, kayak nah kenapa sih kok Zone 100 lu bisa ngejelasin gak nih kok dia bisa ada isu produksi yang sampai delaynya sering banget nih selama season yang lalu. Ya ini mungkin spekulasi aja ya dari gue ya. Yang jelas sih situasi ini juga lumayan bikin frustasi ya, karena Bug Film, studio di balik Zone 100 ini ya sampai sekarang tuh masih belum ngasih penjelasan resmi kenapa delaynya. Dan ya kita misalnya runtut ke belakang ya, waktu sempat delay pertama itu yang dimana dia nge-push rilis episode 6 dari tanggal 20 ke 27 Agustus. Itu dijelasin karena dia itu ada acara atletik besar di Jepang yang ngambil jam tayangnya dia di stasiun TV. Jadi karena alasannya itu banyak yang kayak ngehirauin kayak ya udahlah mau gimana soal isu ini karena ya itu di luar kendali mereka. Tapi berikutnya ada delay lagi habis itu yang dimana dari Bugs Film ini cuma bilang karena ada isu produksi di belakang layar tanpa penjelasan yang lebih detail. Nah, walau gitu juga nggak ngebuat para netizen untuk ngeluarin spekulasi mereka lah gitu. Nah, berapa tuh pada perhatiin ya kalau untuk 5 episode pertama Zoom 100 ini, anime ini diproduksi dari kerjasama antara Bug Film dengan Studio Shaft, yang dimana kita bisa lihatnya itu lewat kredit yang muncul di opening animenya. Nah, buat yang belum tahu, Shaft itu studio veteran lama di Jepang yang udah banyak banget bikin anime yang ngehit. Nah, tapi sekitar di episode 6 yang juga dimana secara kebetulan ada ya episode pertama yang ke delay ya. Nama chef itu tiba-tiba nggak ada lagi di kredit openingnya, yang nandain mungkin ya ini kerjasamanya juga udah berakhir. Nah kita nggak tahu nih secara pasti ya kenapa chef cabut sebenarnya. Bisa jadi ya emang perjanjian kerjasamanya itu cuma 5 episode aja. Tapi ya kalau kita lihat episode 6 itu pada pas masalah delay produksi ini udah mulai banyak spekulasi sih, mungkin ini ada hubungannya ya, atau karena Shaft cabut dari Bug Film ini, cabut dari kerja sama Bug Film ini jadi bikin Bug Film kewalahan untuk ngejar deadline produksi, atau ya ada yang mikir juga Shaft tuh cabut karena mungkin ya produksi di belakang layar itu udah chaos lah ya, udah berantakan, gak bisa diselamatin, dan ya mereka milih cari aman aja, mereka milih mundur diri daripada kena blowback dari fans. Jujur sih nggak ada yang tahu, tapi ya ini jadi cukup menarik ya untuk kita perhatiin. Nah, pihak lain yang juga perlu diperhatiin itu sih sebenarnya dari sisi Bug Film sendiri ya, sebagai studio utama yang bikin Zoom 100 ini. Karena si studio ini termasuk studio baru yang baru berdiri tuh di tahun 2021. Ya walau sebelumnya mereka ini udah terlibat di proyek lain ya kayak Komisan Can Communicate sama Summertime Rendering. Biasanya tuh mereka hanya sebagai studio support, dan Zoom 100 ini bisa jadi proyek pertama mereka di mana mereka tuh yang jadi lead, jadi yang bertanggung jawab penuh di dalam proyeknya. Jadi bisa aja ini emang isu tim produksi yang kurang berpengalaman ngejar deadline gitu. Nah, dari Octave Dexterto juga bilang kalau Hiroaki Kojima, founder dari Bug Films, juga punya sedikit reputasi di industri. Reputasinya apa? Nah, reputasinya itu jadi orang yang sering masang target sangat ambisius. Tapi ya yang biasanya sih nggak bisa di follow up sama jadwal produksi timnya dia.
Ini juga jadi tambahan fakta ya, kalau Bang Film itu cuma studio ya yang masih dengan beberapa lusin animator, mungkin jadi salah satu penyebab banyaknya delay. Ya, itu semua sih, tapi sih emang cuma spekulasi kita ya. Gue sih tapi mungkin yang pengen ngebahas lagi sih lebih implikasinya ya, Jan. Jadi apa nih akibatnya ke Zom 100, karena ini menurut gue yang lebih serius sih, apapun alasannya. Ya, karena sebelumnya kita udah pernah lihat kasus yang mirip kayak gini juga sih ya. Yang paling terkenal mungkin tahun ini juga itu ada Nier Automata ya, yang waktu itu sama ada ke delay juga, tadinya 1-2 episode, tapi abis itu sama kena hiatus indefinite dan dia kayak harus skip satu season sebelum bisa nayangin berikutnya juga gitu loh. Dan sama itu dia abis episode 9 juga kayak gitu. Ya, selain itu juga mungkin yang paling terkenal lain ada apa Isekai Ojisan ya, atau Uncle from Another World, yang sama juga kena kasus kayak gitu juga di season pertama dan akhirnya ke delay, ke push ke next seasonnya gitu ya. Cuma yang ngebedain sih paling nggak untuk dua kasus ini, sebelumnya kita tahu alasannya sih waktu itu karena emang Jepang tuh lagi kena gelombang COVID susulan gitu ya. Jadi waktu itu nggak cuma industri anime, tapi banyak industri-industri lain yang terpaksa ada kayak lockdown parsial lagi di Jepang, dan akhirnya ya mau gimana ya, itu faktor eksternal mereka nggak bisa kendaliin dan akhirnya harus delay. Jadi yang ngebedain sih itu sih, kayak waktu itu ada alasan yang jelas, yang sementara Zone 100 ini kita nggak tahu pasti. Ya, tapi kita bisa lihat kalau dari dulu Nier sama Isekai Ojisan paling nggak efeknya gimana sih ini ke anime, dan ini yang bikin gua sedih sih ya Jan, ke Zone 100 ini, karena terutama sih kayak Nier Automata ya, ini kan aslinya franchise gede ya. Asalnya dari video game yang cukup best selling dan orang banyak yang tadinya cukup excited ke anime ini, dan akhirnya tuh begitu karena dia kena hiatus dan baru kayak abis itu satu season berikutnya ditayangin sisa episodenya, orang tuh kayak jadi nggak ada yang ngomongin gitu loh, karena ya hiatus, gue nggak ngefollow kapan dirilis, dan begitu dirilis tuh kayak ya udah orang pada ngelupain aja gitu loh, oh udah selesai gitu ya, kayak apa. Sama juga kayak dulu Isekai Ojisan kayak gitu ya, kayak awalnya orang banyak yang tertarik, tapi karena kena hiatus ya di akhir-akhir kayak nggak ada yang ngomongin lagi gitu loh. Dan ini sih yang gue takutin sih kalau ke Zone 100, karena jujur ini acara yang gue suka, acaranya ini gue bener sih suka, bukan acara yang gue bilang acara sampah atau gimana ya, enggak, ini acara yang gue bilang kayak bahkan di podcast kita untuk Summer Anime ini salah satu yang gue highlight, gue bilang ini, oh ini gue excited banget ya. Nah mungkin menurut lo sih gimana sih ya Jan, kayak ini pengaruh pengaruh nggak ya nanti nih kayak ke popularitas Zone 100 ini delay hiatus ini? Kalau gue yang jelas gini, kalau untuk secara eh secara performanya ya, secara keterkenalannya, yang jelas pasti ngaruh gitu. Nah, yang gue lebih mikir lagi lebih ke ini sih, misalnya kayak sebelumnya tuh gue lupa ada anime apa ya, yang My Heart Can Take It atau apalah gitu, kalau nggak salah itu kan juga apa yang Kubosan itu ya. Nah, itu kan dia kan ada delay juga dan akhirnya jadinya kalau nggak salah tuh jadi harus ya itu tadi kayak sempat yang kita bahas, dia nunggu dapat time slot lagi di TV dan dia harus ya udah, dia dapat time slot itu ya dia jadinya rilis ulang dari awal gitu loh. Tapi kan kalau si Kubo itu kalau nggak salah tuh baru sampai episode 5 apa episode 6 gitu loh. Nah ini coba lo misalnya Zomohana 100 gitu kan, dia untuk yang fall ini nggak dapat slot, berarti kan dia baru bisa di winter. Sisa episode dia kan cuma 3 ya kak, iya apa ya, lo ada jeda sekitar 3 bulan dari sekarang gitu untuk cuma 3 episode berikutnya, apakah orang masih ingat cerita lo gitu, satu. Yang kedua, kalaupun dia ngulang dari awal pasti juga hype-nya nggak segede dulu ya, karena orang udah tau kayak oh ini nih gitu kan. Terus kayak oh ya ceritanya gini gitu, dan udah nggak ada rasa penasarannya lagi. Dan ini belum ke tahap yang kayak dimana orang tuh kayak oh ini harus gue tonton ulang nih untuk untuk ngingetin yang sebelumnya lah gitu kan. Belum ke tahap gitu sih.
Jadi ya ini cukup sedih sih. Karena salah satu anime yang oke, tapi ya karena ya mungkin di belakang layar ya, jadinya kena efek. Karena ya kayak openingnya gitu kan, Kanabun gitu kan, dengan temanya yang tema animenya juga kan dari Kanabun tadi, openingnya dia wah yang sangat hype gitu kan. Terus juga tipe tipe animasinya juga yang oke, yang colorful gitu, itu oke, tapi ya karena di belakang layarnya ya jadi ada impact ke animenya ini sih. Itu sih yang gua agak lumayan sayangin. Karena ya itu tadi, kalau misalnya mau mau tayang lagi dari awal ya gimana pun juga kan pasti cost lagi gitu loh. Jadi ya udah secara secara performanya juga ya pasti nggak maksimal. Secara cost ya pasti ya lebih gede sih. Gue sayangin itu aja. Sama sih gue itu setuju sih kayak dan pasti gue yakin time slot baru yang mereka dapat mungkin nggak ideal, jadinya popularitasnya kepengaruh. Yang mungkin gue juga mau ngomongin lagi sih, tapi gimana ya Jan, ini tadi ya lu mention tambah ada kayak Kubosan juga ya, yang gue inget waktu itu hiatus juga. Gue juga takut ini sih mungkin ya kalau yang di awal tahun itu ya mau gimana ya, karena waktu itu kan isunya COVID ya. Tapi gue takut juga nih kayak isu gini nih jadi makin sering gitu loh buat banyak anime yang karena harusnya secara teknis kan udah keluar pandemi ya ini sekarang, jadi tapi kok malah ternyata kasus-kasus gini kayak masih terjadi lagi gitu loh di industri anime, dan malah gue harap sih nggak makin sering ya, tapi sebagai contoh aja kayak walaupun alasannya masih agak kurang ketahui juga, tapi kayak Jujutsu Kaisen juga ada delay 1 episode loh season ini gitu loh. Mereka antara pergantian arc ada 1 minggu break gitu loh, yang ya alasannya sih gak dijelasin juga waktu itu, cuma abis itu sih dia berjalan lancar, untungnya kesini gak ada isu dan masih salah satu anime paling populer gitu ya. Jadi menurut gue sih ini lebih isu kayak tadi lo bilang kalau untuk anime kecil gini, dan ya mungkin sih pendapat lo gimana nih kayak kemungkinan nih gue agak takut sih nih kalau ini jadi di industri anime nih jadi kayak makin sering terjadi yang kayak gini gitu loh. Makanya juga yang gue lupa waktu itu, waktu pas kita sempat ngobrol pas lagi rekaman atau emang di belakang layar, gue sempet kayak lagi ngobrol santai ya, terus kayak gue mikir kayak iya ya, ternyata di tahun ini ternyata yang ke delay itu udah lumayan banyak ya. Kayak tadi kan ada si Kubo kan, nah terus juga ada beberapa anime lain, jadi kayak hampir ya, gue bilang hampir karena setelah gue cek sih kemarin, season kemarin, season bukan summer ya, maksudnya waktu pas season spring itu ya untungnya sih kalau nggak salah nggak ada yang ke-delay ya. Cuman ya yang gue takutin tuh nanti jadi kayak ada jadi kayak udah kayak lo kayak ngelihat di satu season itu ada satu anime yang ke-delay tuh kayak, oh ya udahlah udah biasa gitu. Gue nggak tahu sih ini maksudnya kayak ini nggak tahu kenapa juga, dan juga iya nggak tahu bisa jadi nanti kita nggak tahu sih ya, maksudnya di belakang layar ini apa yang terjadi, entah karena animatornya kah ada yang overload lah atau apalah, kan kita juga nggak tahu nih ya. Gue berharap sih jangan ini jadi satu kebiasaan ya. Karena maksudnya mungkin bahasanya gini, kalau kalau misalnya ini sorry to say ya, maksudnya kayak kalau misalnya animenya juga nggak terlalu banyak yang ngikutin atau yang emang gue nggak ngikutin, kayak kena delay, gue kayak ya udah aja gitu loh. Tapi kalau misalnya kayak ini Zoom 100 yang gue lumayan hype ini, terus tiba-tiba kena delay, gue sangat sangat kecewa dan sangat menyayangkan aja sih. Gitu kalau gue. Ya setuju sih, gue harap please dong ini jangan jadi kebiasaan atau standar gitu ya, walaupun kita nggak tahu penyebabnya, tapi please juga harap janganlah ya. Tapi ya anyway, menurut lo gimana nih guys pendapat lo tentang apa ya tragedi Zoom 100 ini? Menurut lo apakah bakal mempengaruhi lo yang kalau misalnya nonton atau enggak Zoom 100 ini, kalau nanti harus nunggu sekitar 1 season sampai ada yang baru lagi, apakah lu masih tetap nonton? Mungkin bisa kasih komen di bawah, kasih itu. Dan kalau lu suka sama video ini, mungkin bisa ngedrop kita juga like sama subscribe ke channel, karena itu bakal banget kita.
Dan anyway, thank you for listening dan sampai ketemu lagi next time. Bye bye. Muah.